Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar.
Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui,
Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023.
Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar.
Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui,
Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023.
Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar.
Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui,
Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023.
Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar.
Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui,
Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023.
Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator Kontras saat itu Munir Said Talib.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar. Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadlizon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, saat merespons permintaan maaf calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo meminta maaf kepada dua rivalnya, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika melakukan tindakan yang kurang pantas selama masa kampanye. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan closing statement di debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Hasto, Prabowo seharusnya meminta maaf kepada keluarga korban aktivis 98. Permintaan maaf itu, lanjut Hasto, justru sangat dinantikan para keluarga dan juga publik. Sebenarnya, permintaan maaf yang ditunggu adalah terhadap pelanggaran HAM, kata Hasto sesaat setelah debat selesai digelar. Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD. Mereka yang tergabung dalam aktivis pro-demokrasi disebut hilang tanpa kabar.
Kabar ini juga turut ditanggapi tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Munafrizal Manan yang tergabung dalam TKN meminta agar Komnas HAM-RI membuka fakta sejarah tentang penculikan aktivis 1998 yang selalu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Permintaan itu disampaikan jubir TKN Prabowo Gibran di acara diskusi terbuka bertajuk Mengarusutamakan HAM dalam visi, misi, dan program pasangan calon, paslon. Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 di kantor Komnas HAM-RI Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Merujuk pada wawancara lawas yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Oktober tahun 1998, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa hal ini juga telah disampaikan Fadli Zon yang saat itu bertindak sebagai juru bicara Prabowo Subianto dan koordinator kontras saat itu Munir Said Talib.